Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bintang Sari, mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan bercerita tentang epilepsi, di mana pengertian epilepsi yaitu sekelompok gangguan susunan sistem syaraf pusat yang timbul spontan dengan episode singkat yang biasanya disebut dengan bangkitan karena adanya muatan listrik yang abnormal dalam otak. Gejalanya berupa kejang, bahkan pada kondisi terparah dapat menghilangkan kesadaran pasien. Prevalensinya 50 juta penduduk di seluruh dunia menurut WHO mengalami penyakit ini yang semakin berkembang pesat di negara berkembang seperti negara kita Indonesia. Klasifikasi penyakit ini terbagi atas dua secara umum. Yang pertama adalah epilepsi umum yang terjadi dalam beberapa tipe, yaitu tonik-klonik, absens, mioktonik, atonik, dan jenis kedua adalah epilepsi parsial yang hanya terjadi pada bagian-bagian tertentu, misalnya hanya terjadi pada tangan sebelah kanan tetapi tidak pada tangan sebelah kiri, ataupun terjadi pada kedua tangan tetapi tidak pada kaki. Jadi yang membedakan adalah apakah epilepsi umum ini terjadi pada seluruh tubuh, semua bagian tubuh mengalami kejang, sedangkan pada epilepsi parsial hanya beberapa bagian tertentu. Penyebabnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Ada penyebab idiopatik yang sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Yang kedua adalah penyebab simptomatik, di mana adanya kelainan pada sistem syaraf pusat yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, ya, seperti cedera pada kepala, mungkin karena kecelakaan, atau adanya infeksi, adanya lesi atau luka, adanya gangguan peredaran darah pada otak, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan sehingga menjadi toksik, ataupun penggunaan obat-obat tertentu juga dapat menyebabkan penyakit ini. Diagnosisnya, kita tidak bisa mendiagnosis sendiri pada saat kita atau saudara kita mengalami penyakit ini dengan ciri-ciri yang begitu mudah dilihat, yaitu dengan terjadinya kejang-kejang yang terus-menerus, maka segera periksakan kepada dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lengkap sehingga penanganannya menjadi lebih sesuai. Untuk terapinya sendiri tidak dapat menyembuhkan penyakit ini 100%, tetapi dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara menurunkan terjadinya frekuensi atau menurunkan terjadinya bangkitan, atau bahkan mengurangi rasa sakit, meniadakan efek samping, atau bahkan menurunkan angka kematian. Obat-obat yang biasa digunakan adalah obat-obat yang dinamakan OAE atau obat anti epilepsi, di mana obat-obatnya adalah carbamazepin, clorazepam. Perlu diperhatikan adanya interaksi obat ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan apabila kedua obat dikonsumsi secara bersamaan. Nah, contohnya carbamazepin apabila dikonsumsi bersamaan dengan phenytoin atau phenobarbital dapat menurunkan kadar carbamazepin yang berakibat pada menurunnya efek terapi sehingga tidak dapat berefek dengan maksimal. Kemudian apabila carbamazepin ini dikombinasikan atau digunakan bersamaan dengan obat-obat selain obat anti epilepsi, misalnya seperti simetidin, maka justru dapat meningkatkan kadar carbamazepin dalam darah yang mengakibatkan toksisitas sehingga bagi tubuh. Apabila intian obat-obatan ataupun penghentian dari obat-obat anti epilepsi ini harus di bawah penanganan dokter dan apoteker, di mana untuk meningkatkan dosis ataupun menghentikan dosisnya harus dilakukan secara bertahap. Nah, terapi ini sebenarnya bisa dihentikan, penggunaan obat-obat ini bisa dihentikan apabila memenuhi satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, apabila tidak ada bangkitan selama 2-5 tahun. Kemudian yang kedua, pemeriksaan neurologisnya tetap normal. Kemudian yang ketiga, intelijensinya tetap normal. Kemudian yang terakhir, EEG-nya normal selama terapi. Apabila salah satu dari 4 hal ini sudah terpenuhi, maka dengan konsultasi bersama dokter dan apoteker, obat-obatan anti epilepsi ini dapat dihentikan. Nah, perlu diperhatikan juga penggunaan obat-obat ini untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada pasien tertentu, misalnya pada pasien yang mengalami kehamilan, misalnya pada perempuan yang mengalami kehamilan atau perempuan yang sedang menyusui, pada anak-anak, pada lansia, pada wanita yang sedang mengalami persalinan, ataupun kondisi-kondisi lainnya akan dipertimbangkan dengan bijak. Kesimpulannya bahwa kesimpulannya adalah obat anti epilepsi ini
seringkali atau memang akan digunakan selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, sehingga ketidakpatuhan pasien akan menjadi masalah yang begitu diperhatikan, dan efek samping yang dialami pasien juga sebisa mungkin ditekan dengan obat antiepilepsi ini memang digunakan secara bertahun-tahun bahkan seumur hidup, sehingga konsultasi yang benar dengan dokter dan apoteker sangat dibutuhkan. Disinilah peran apoteker untuk memastikan individualisasi obat kepada setiap pasien itu sudah tepat untuk pasien dan keluarga pasien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.